Hari ini kita masuk di minggu yang ke-15 untuk pembacaan Katekismus Reformasi. Seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya. Pertanyaan Katekismus minggu yang ke-15 adalah, karena tak seorang pun dapat memenuhinya, lalu apa tujuan dari hukum itu? Saudara, supaya kita mengenal sifat kudus dan kehendak Allah, mengenali sifat dosa dan ketidaktaatan hati kita, dan mengenali kebutuhan kita akan juru selamat. Hukum itu juga mengajar dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan pada juru selamat kita. Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, melalui pembacaan kita pada minggu ini ada 3 poin kenapa hukum itu dibuat. Yang pertama adalah tujuan hukum itu dibuat untuk menolong kita mengenal Allah. Karena secara spesifik bahwa hukum itu menyingkapkan sifat-sifat dan karakter Allah. Dengan hukum kita tahu kehendak Allah buat manusia. Dengan hukum kita tahu apa yang berkenan kepada Allah. Dan dengan hukum juga kita tahu betapa Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Dan tidak mungkin kita bisa menghampiri Dia. Yang kedua, kenapa hukum itu dibuat? Hukum itu dibuat untuk menyingkapkan siapa kita sebagai manusia. Khususnya adalah sifat-sifat dosa dan ketidaktaatan kita. Kecenderungan kita untuk memberontak kepada Allah. Hukum menunjukkan betapa besar pelanggaran kita. Hukum menunjukkan betapa kita tidak mampu untuk melakukan hukum itu dengan sempurna. Jadi hukum dibuat itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak mampu untuk memenuhi hukum Allah dan standar yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa hukum itu dibuat? Hukum itu dibuat untuk menyadarkan kita manusia bahwa kita memerlukan juru selamat. Saat kita tahu siapa Tuhan, saat kita tahu karakter dan sifat-sifat Tuhan dan moralitas Tuhan, dan mustahil bagi kita untuk kita bisa memenuhi semuanya itu. Dan saat kita tahu siapa kita manusia, yang kecenderungan hatinya berbuat dosa, yang kecenderungan hatinya melanggar perintah Allah, yang kecenderungan hatinya memberontak kepada Allah. Pada saat kita sadar, maka kita perlu datang kepada juru selamat. Kita perlu penolong. Jadi pada waktu kita ingat hukum Taurat yang begitu sempurna, kita ingat ketetapan-ketetapan Tuhan, maka kita juga ingat bahwa kita sebagai manusia berdosa itu tidak akan pernah bisa melakukan dengan sempurna hukum itu. Kita perlu juru selamat yang sudah memenuhi itu dengan sempurna, yang sudah menggenapi hukum itu dengan sempurna. Bahkan Dia rela mati dihukum menggantikan kita supaya kita bisa memenuhi hukum itu dengan sempurna karena pengorbanannya. Jadi mari pada hari ini kita mau merenungkan, saya beri waktu untuk kita semua. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Manusia yang memiliki kecenderungan untuk kita berbuat dosa. Dan kita mau mengaku bahwa kita tidak bisa mencapai atau bertemu dengan Tuhan. Mari saya beri waktu buat kita semua untuk merenungkan ini. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah manusia lemah. Kami mau mengakui bahwa hukum-Mu itu adalah hukum yang sempurna. Tidak mungkin kami bisa melakukannya, mentaati hukum itu dengan sempurna. Hari ini kami mengakui kami butuh juru selamat. Kami butuh penolong.
Kami butuh imam besar untuk bisa melakukan itu semuanya. Dan pagi hari ini kami menyatakan, kami butuh Engkau Yesus, Juru Selamat, yang sudah melakukan hukum itu dengan sempurna, bahkan yang rela mati demi kami. Terima kasih Yesus buat karyamu, terima kasih buat pengorbananmu, dan terima kasih buat kebangkitanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.